Kami dari Yayasan UMP memilih 3 negara untuk kembara eksplorasi ASEAN. Di antaranya adalah di Indonesia, yaitu di Desa Dolok Gede. Di Dolok Gede kami juga ajak bagaimana merasakan denyutnya di kehidupan di Desa Dolok Gede. Mereka tinggal di rumah-rumah warga bersama masyarakat, berkegiatan dengan masyarakat. Dengan sistem gandaan, warga ini menjadi punya usaha homestay. Mengenali kehidupan seharian penduduk desa, di mana mereka bercocok tanam, mengembala itu sapi, kambing. Jadi budaya yang dari Malaysia mungkin dibawa ke sini dalam arti dikenalkan di Indonesia dan di Dolok Gede pada khususnya. Eksplorasi ASEAN Malaysia Dolok Gede ini menjadi awal bahwa kami anak-anak desa yang tinggal sehari-hari di desa, tapi walaupun kami di desa, kami bisa membangun jaringan dengan tidak hanya jaringan nasional, tapi juga bagaimana kita berjaring dengan komunitas internasional. Kembara eksplorasi ASEAN ini terjadi sempena pertumbuhan UMP selama 21 tahun, di mana UMP mengadakan kembara eksplorasi ASEAN di 21 tempat di negara yang berbeza. Jadi kami dari Yayasan UMP memilih 3 negara untuk kembara eksplorasi ASEAN. Di antaranya adalah di Indonesia, yaitu di Desa Dolok Gede. Lagi 2 adalah di negara Kemboja dan juga Vietnam, yang perjalanannya berlaku serentak pada waktu yang sama dan tarikh yang sama untuk ketiga-tiga kembara eksplorasi ASEAN di bawah Yayasan UMP. Untuk pemilihan desanya, kami berhubung bersama ADENAS untuk melakukan kerja-kerja komuniti di kampung desa ini. Antara program antara isinya intipati program ini adalah kami mengadakan 5 kluster, yaitu kluster teknologi, kesihatan, komuniti, kerohanian dan juga pendidikan. Pengalaman kami membawakan seramai 14 peserta yang terdiri daripada 10 orang mahasiswa, 1 alumni UMP, 1 lagi seterusnya adalah 1 daripada staf Yayasan UMP sendiri, dan juga 1 lagi adalah penyelaras bagi program inilah. Setibanya kami di kampung ini, kami dibahagikan kepada tinggal di rumah penduduk desa. Pengalaman yang dapat kami kumpulkan sepanjang berada 4 hari di sini, kami mengenali kehidupan seharian penduduk desa, di mana mereka bercocok tanam, mengembala itu sapi, kambing, dan masyarakat penduduk kampung di sini sungguh ramah orangnya. Kalau jalan ataupun naik motor, penduduk kampung mesti akan bertemu ramah, mengajak makan di rumah. Penduduk kampung di sini sangat terbuka, sangat menyambut kedatangan kami, dan saya pun mengucapkan beribuan terima kasih kerana menyambut kedatangan kami di sini. Special untuk dia. Mia. Kalau lagi tak bisa.
Jadi Ndologede ini kan kampung yang punya semangat untuk terus bertumbuh ya. Dan semangat itu tidak hanya kami simpan, tapi kami sampaikan, kami viralkan, kami media sosialkan, dan melalui pola-pola ini ternyata ya, komunikasi ini sampai kepada kawan-kawan kita di Malaysia dari University Malaysia Pahang. Hanya mereka mengontak kami untuk bagaimana berkampung di Desa Ndologede kayak gitu. Jadi total ada 6 hari. 6 hari mereka berkampung di Ndologede, dan di sini pun mereka tidak sendiri. Jadi mereka juga kita fasilitasi untuk bagaimana berkolaborasi dengan universitas-universitas dari Indonesia. Ada 3 kampus dari Indonesia, dari Bojonegoro yang kita libatkan dan kita ajak untuk berkolaborasi selama ASEAN Exploration di Malaysia Ndologede ini. Ada Unigoro, ada Unugiri, dan IKIP Bojonegoro. Harapan kami program eksplorasi ASEAN Malaysia Ndologede ini menjadi awal bahwa kami anak-anak desa yang tinggal sehari-hari di desa, tapi walaupun kami di desa, kami bisa membangun jaringan dengan tidak hanya jaringan nasional, tapi juga bagaimana kita berjaring dengan komunitas internasional. Maka UMP SE ini selama di Ndologede kami juga ajak bagaimana merasakan denyutnya di kehidupan di Desa Ndologede. Mereka tinggal di rumah-rumah warga bersama masyarakat, berkegiatan dengan masyarakat, kemudian menyelenggarakan event, menyelenggarakan kegiatan, program dengan masyarakat bareng-bareng di desa. Suasana desa mereka rasakan, dan juga bagaimana suasana ini turut serta kita kabarkan untuk bagaimana ke kawan-kawan Malaysia yang lain dan juga dari negara-negara yang lain. Tidak menutup kemungkinan nanti giliran kami dari Ndologede yang berkunjung ke Malaysia, ke Eropa, ke Amerika, dan ke negara-negara yang lain untuk bagaimana kita membangun jaringan bahwa kita anak-anak desa di Ndologede, dari Ndologede kita bisa membangun jaringan berkolaborasi tidak hanya nasional tapi juga go internasional. Daripada Malaysia, di sini kami memasang solar panel, iaitu untuk penggunaan para penduduk di sini untuk mengecas sepeda elektrik dan juga bagi kegunaan waktu malam. Ini adalah basic untuk solar. Ada solar panel, ada solar charge controller, ada bateri, dan di load, iaitu mungkin lampu, mungkin kipas dan sebagainya lah. Teknologi solar ni merupakan teknologi tenaga boleh baru untuk menggantikan tenaga sedia ada, iaitu daripada arang batu, minyak dan sebagainya, yang mana sumber-sumber ini akan habis tidak lama lagi. Dan tenaga suria adalah salah satu alternatif yang mana tenaga suria tak akan habis hingga hari kiamat. Daripada tenaga suria kita akan tukarkan tenaga suria itu menjadi tenaga elektrik untuk penggunaan seharian kita. Kalau di Malaysia itu kampungnya beda. Kalau di sini lebih tersusun, lebih cantik, bersih lagi. Kalau di Malaysia itu kawasannya ada rumahnya ada satu di sini, beda. Terus itu bentuknya ya ramai, padat, dan kalau malam itu kan bentuknya pada kumpul, borak-borak. Kalau di Malaysia itu jarang untuk kumpul pada malam. Untuk
cuaca di sini? Oh, kalau cuaca di sini itu ya lebih panas ya dari Malaysia. Lebih panas. Ya, kalau di Malaysia itu sekarang musim hujan. Kalau kita panggil musim tengkujuh, di mana Malaysia itu kalau pada bulan November, Desember itu akan berlakunya banjir. Kalau hujannya melebihi itu akan berlaku banjir. Untuk makanan di sini? Kalau makanan di sini bagi saya itu kena pada saya karena ada yang beberapa itu namanya sama tapi beda dengan nama makanannya sama dengan di Malaysia tapi bumbunya beda. Contohnya nasi pecel. Nasi pecel. Kalau di Malaysia itu ada juga pecel, tapi kalau di Malaysia panggilnya pecel. Pecel. Pecel, tapi rasanya sama. Sate ada. Sate ada. Kalau dari segi positif banyak segi positifnya karena kan namanya kerjasama itu tetap mencari sesuatu yang positif dalam arti kan keuntungan sama-sama menguntungkan. Ini dari pihak anak-anak yang mahasiswa dari Universitas Malaysia yang paham itu mungkin juga tujuan awalnya adalah berkampung, jadi mungkin kehidupan bisa membandingkan kehidupan yang ada di Malaysia dengan di desa Dolokedi. Ini ada seperti itu dan untuk desa sendiri mungkin ada baiknya juga, ada keuntungan juga karena di sini melibatkan warga yang mana dengan sistem gadaan warga ini menjadi punya usaha homestay karena berkampungnya di sini tidak bermalamnya tidak di rumah, tidak di hotel ya. Ini di kampung, di rumah-rumah masyarakat. Jadi ada untungnya di situ dan masyarakat juga tentunya kan bisa meningkatkan ekonomi juga kan belum. Terus dengan adanya kegiatan tidak menutup di mungkin di rumahan saja, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang mana di sini ada kolaborasi mungkin budaya juga ada. Jadi budaya yang dari Malaysia mungkin dibawa ke sini dalam arti dikenalkan di Indonesia dan di Dolokedi pada khususnya, dan budaya di desa Dolokedi mungkin bisa dikenalkan untuk mahasiswa dari Malaysia itu mungkin juga untuk pengalaman ataupun mungkin untuk cerita untuk oleh-oleh dibawa ke Malaysia.